Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk ruang hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu. Tuhan, masing-masing dari kami mau datang Tuhan, memasuki hadirat-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Bapa, untuk memasuki tahta-Mu Bapa, menyembah Engkau Tuhan, ibadah Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku masuk Tuhan Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang hati tulus
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah penutupan Pekan Pendidikan Kristen di tahun 2020 ini kita awali dengan bersama mengaku di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin.
Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, untuk sejenak merefleksikan diri, menyesali akan dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian dengan Apakan Ku Balas. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Tuhan, Kau selamatkan hidupku, jangan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu, jangan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan, Kau selamatkan hidupku, jangan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, jangan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Jangan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati
Jemaat kami undang untuk berdiri. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 29 yang demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni serta saling memerdekakan sesama kita. Kita pujikan lebih dalam ku menyembah. Besar setiamu, nyata sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Kau Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali dan mari kita bersama berdoa, mempersiapkan diri kita dan hati kita sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih dan Bapa kami yang maha baik, begitu luar biasa kasih pemberian Tuhan dan juga anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar bahwa sampai dengan saat ini Tuhan masih menyertai kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, juga kami mensyukuri karena kami Tuhan berikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Maka saat ini kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami sehingga kami mampu untuk melaksanakan firman Tuhan. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai, kiranya Tuhan juga yang akan memperlengkapi sehingga dapat menyampaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Yang beginilah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta yang tekun melaksanakan. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Dan bagaimana kita telah menghayati Pekan Pendidikan Kristen di tahun ini? Sudahkah kita semakin menghayati bahwa memang kita sebagai murid-murid Kristus harus semakin belajar lebih dan lebih lagi untuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan? Bapak Ibu lihat di samping kiri saya ini ada salib, kemudian ada tempelan-tempelan dengan berbagai warna, dan di sana ada tulisan-tulisannya. Mungkin Bapak Ibu, dari Bapak Ibu Saudara masih ada yang ingat apa tempelan-tempelan di situ dan apa tulisannya. Mungkin atau mungkin juga ada Bapak Ibu yang merasa, oh saya yang nempel di situ. Saya masih ingat ya tentu. Ini adalah tempelan-tempelan yang dulu beberapa waktu yang lalu kita tempelkan ketika ibadah Rabu Abu. Di sini tertulis berbagai macam komitmen dari Bapak Ibu Saudara. Mungkin tidak semua, mungkin sudah ada yang rontok, mungkin ada yang rontok. Banyak sekali di sini komitmennya, ingin agar lidahku tidak berbuat dosa, aku percaya pada Tuhan Yesus, saya belajar firman-Nya. Namun kalau saya lihat ini, tidak ada yang menyatakan ataupun berkomitmen untuk belajar mengampuni satu dengan yang lain, belajar memberi ampun kepada orang lain. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa orang kemudian dalam hal mengampuni itu kemudian kok malah terlewatkan? Padahal yang namanya mengampuni itu adalah hal yang harus kita pelajari, yang harus kita kembangkan, dan tentunya harus menjadi sebuah kebiasaan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, bahan dasar ataupun tema dari Pekan Pendidikan Kristen saat ini, Merdeka Belajar, belajar di tengah pandemi, di mana di sana menekankan tentang antusias ataupun sebuah rasa suka ataupun sebuah niat untuk belajar menjadi lebih baik lagi, mengembangkan diri. Dan inilah yang ternyata perlu kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Tema khotbah saat ini adalah belajar mengampuni. Berarti kalau belajar, kita terus-menerus diminta untuk melatih diri agar bisa mengampuni. Saya amini dan saya syukuri bila ada dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin memang sudah mengampuni. Tapi bagaimana kualitas dari mengampuni ini? Saya kira semua setuju, Bapak Ibu Saudara setuju, kalau mengampuni itu adalah salah satu perbuatan baik, salah satu perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Dan orang-orang itu sering ataupun menginginkan ataupun berharap bisa sering ataupun banyak melakukan perbuatan baik. Tapi bagaimana dengan mengampuni? Terkadang ketika mau mengampuni, orang-orang kemudian membatasi diri. Saya wis ora sabar, kesabaranku sudah habis. Nah, inilah yang disampaikan di dalam bacaan kita dari Matius 18 ayat 21 sampai 35, di mana Petrus menanyakan kepada Yesus tentang seberapa banyak atau berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah pada saya. Memang Alkitab tidak menjelaskan kenapa Petrus tiba-tiba menanyakan hal itu. Atau mungkin memang Petrus sedang dalam permasalahan dengan tetangganya atau orang-orang yang dia kenal yang mungkin selalu membuat dia marah dan harus semakin sabar. Karena di dalam kebudayaan Yahudi, di dalam Talmud Yahudi, di sana disebutkan jumlah maksimal orang mengampuni itu hanya 3 kali. Hanya 3 kali. Jadi kalau misal itu diterapkan di dunia zaman sekarang, mungkin akan banyak orang yang mengampuni, tapi hanya 3 kali. Makanya Petrus kemudian melontarkan sebuah angka kepada Yesus, berapa? 7 kali, ya kan? Petrus menyampaikan, apakah sebanyak 7 kali
Jawaban Yesus bagaimana? Yesus menjawabnya, meresponnya juga menyampaikan dengan angka, tapi angka yang lebih tinggi lagi. Berapa? 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Secara matematis memang itu hanya akan sampai pada angka 490 kali. Itu secara matematis. Tapi secara Alkitab, angka itu memiliki makna khusus. Di mana angka 7 di dalam budaya Alkitab itu memiliki makna kesempurnaan. Sempurna. Berarti apa? 70 kali 7 kali kalau dijabarkan, sempurna dikali bilangan desimal. Itu sama dengan kualitasnya. Baru disitulah Yesus menekankan, di sini yang penting itu bukan seberapa banyak engkau bisa mengampuni, tapi seberapa bagus ataupun bagaimana kualitas dari pengampunan yang engkau berikan. Sungguh-sungguh atau hanya agar dilihat baik oleh orang lain, atau memang tulus mengampuni. Nah, itu kualitasnya. Kualitasnya demikian. Lalu kenapa yang namanya mengampuni itu menjadi begitu penting bagi kita, setiap orang percaya? Bagian selanjutnya dikatakan apa? Hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga. Berarti artinya apa? Hal mengampuni atau pengampunan kepada orang lain itu ternyata berkaitan erat dengan kerajaan surga. Di mana kita tahu visi dari Tuhan Allah itu adalah menghadirkan kerajaan surga di dunia ini, menghadirkan atau membumikan kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini, yaitu suasana yang penuh dengan damai sejahtera. Berarti ketika kita itu berusaha untuk mengampuni, belajar saling mengampuni, kita itu juga menjadi agen-agen Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Jadi ini penting. Jadi orang yang tidak mengampuni, ya, orang yang tidak mau untuk mengampuni, dikatakan di sana apa? Hamba yang jahat. Berarti apa? Kalau kita tidak mau mengampuni, nggih nuwun sewu, berarti kita orang jahat. Saya hanya tidak mengampuni kok, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, sama jahatnya. Sama-sama tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Di dalam perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus di sana jelas. Kenapa kita harus mengampuni? Dikatakan di sana ada seorang raja yang dihadapkan ataupun berhadapan dengan seorang hamba yang memiliki hutang berapa? 10.000 talenta. Yang kemudian di dalam kisahnya hutang itu dihapuskan, diputihkan, sudah tidak usah bayar. Responnya kan demikian kan? Bukan lalu seorang raja itu, ya sudah silahkan saya beri waktu untuk bisa membayar hutang itu. Tidak, tapi diputihkan, sudah tidak usah bayar hutang. Padahal kalau kita coba hitung, yang namanya 10.000 talenta itu bukan angka yang kecil. Karena kenapa? Di dalam dunia Yahudi, di dalam perjanjian baru, dunia perjanjian baru, 1 talenta, Bapak Ibu, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Oke, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar, ya maaf, 1 dinar itu sama dengan upah seorang pekerja selama 1 hari. Saya ulangi, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah seorang pekerja selama 1 hari. Berarti untuk mendapatkan 1 talenta, seseorang harus bekerja sebanyak berapa hari? 6.000 hari, itu baru dapat 1 talenta. Atau kalau diukur dalam ukuran waktu, 6.000 hari itu kurang lebih 20 tahun. Jadi harus bekerja 20 tahun, itu baru 1 talenta. Lalu bagaimana dengan 10.000 talenta?
Coba kita hitung, 20 tahun dikali dengan 10.000 talenta, berapa hasilnya? 200.000 tahun. 200.000 tahun. Itu angka yang sangat mustahil, tidak mungkin bisa dicapai oleh seorang manusia biasa. Adam saja, seorang manusia pertama, usianya hanya berapa? 900-an di dalam Kejadian 5 ayat 5. Jadi manusia biasa tidak bisa dengan mudah melunasi hutang itu. Tapi karena apa? Anugerah atau kebaikan dari sang raja itu yang menghapuskan hutangnya. Tapi sering manusia itu menjadi hamba yang jahat yang sudah dihilangkan atau dihapuskan hutangnya. Dikatakan di dalam bacaan kita, ketika hamba itu bertemu dengan kawannya yang berhutang berapa? 100 dinar, gitu. 100 dinar. Ia memaksa, bahkan dicekik, ayo bayar hutangmu. Ketika saudaranya itu mengatakan kepada hamba ini, kawannya itu mengatakan kepada hamba ini, iya, berilah waktu untuk aku akan segera membayarnya. Tidak diberikan waktu, ditangkap, dimasukkan ke penjara. Padahal itu kan perbuatan yang keji. Kita main logika saja. Bagaimana orang itu bisa membayar hutangnya kalau dia saja di penjara? Apa itu bukan perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak masuk akal menurut saya. Padahal kalau kita hitung tadi 1 dinar ya, 1 dinar itu kan upah seorang pekerja selama 1 hari. Kalau utangnya itu 100 dinar, berarti dia harus bekerja selama 100 hari, ya kurang lebih 3-4 bulan. 3-4 bulan. Tapi apa? Sering kita menjadi hamba yang malah jahat terhadap orang lain. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah modal kita untuk bisa mengampuni orang lain? Ya modal kita untuk bisa mengampuni orang lain adalah karena kita sudah diampuni. Tapi ternyata kita sering seperti hamba yang jahat ini. Kita diampuni sebanyak 10.000 talenta. Ketika kita diminta untuk merelakan 100 dinar, ya, 100 dinar, kita begitu beratnya luar biasa. Jadi kita itu menjadi manusia yang sangat tidak bersyukur, tidak berterima kasih di hadapan Tuhan. Maka dari itu kita perlu sadar, belajar mengampuni di sini adalah bagaimana kita terus-menerus menyadari bahwa pengampunan yang Tuhan berikan itu adalah anugerah, dan anugerah yang Tuhan berikan itu juga diharapkan agar kita mampu untuk mengampuni. Karena apa? Kita sudah diberikan modal diampuni oleh Tuhan. Nah, tinggal bagaimana kita mau menjadi orang yang bersyukur atau orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saya ada sebuah ilustrasi sederhana tentang mengampuni. Bapak Ibu tahu ini daun apa? Ini saya ambil satu lembar. Ini daun pandan. Daun pandan. Daun pandan kalau dilihat sekilas, ya biasa wae, biasa wae. Tapi kita tahu kegunaannya itu luar biasa. Kegunaannya itu luar biasa. Ini kan daun pandan, ya, Bapak Ibu bisa lihat, ya, daun pandan. Nah, tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah tentang apa? Daun pandan ini akan muncul bau harumnya adalah ketika apa? Kalau kita hancurkan. Kita hancurkan, di situ baru akan muncul aromanya. Jadi di sini saya mau mengatakan apa? Walaupun mungkin hati kita hancur, mungkin kita sering kecewa, tapi di saat itulah kita itu terkadang sering menunjukkan bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Dengan apa? Ya dengan lebih sabar, bersedia mengampuni, melihat bahwa Tuhan itu lebih dulu mengampuni kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam penutupan pekan pendidikan Kristen ini, kita mari semakin belajar untuk saling mengampuni.
Didasari dengan apa? Didasari dengan kesadaran saya telah diampuni oleh Tuhan. Mungkin banyak sekali tantangan, mungkin banyak sekali kekecewaan yang kita terima, tapi itulah proses belajar yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan. Mungkin tidak mudah, mungkin memang membutuhkan sebuah pengorbanan, tapi jangan sampai kita menjadi hamba yang jahat. Jangan sampai kita tidak tahu berterima kasih di hadapan Tuhan. Ingin hidup kita itu menjadi lebih baik lagi, maka saling mengampunilah. Tuhan memberkati kita. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pemberi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pemberi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pemberi. Mengasihi, tiada pemberi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur atas segala limpahan berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami hamba-hamba-Mu selama ini. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini dalam menghadapi situasi pandemi ini. Dan kiranya Engkau selalu menyertai seluruh lembaga-lembaga dan pemerintahan yang mengatur negara ini ya Tuhan. Tidak lupa kami mendoakan jemaat-Mu di GKJ Sukorejo ini yang sedang sakit ya Tuhan.
Pak Triyono, Mbah Padi, dan Mbah Sep. Kiranya Engkau menyembuhkan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami ingin berdoa bagi pelayanan di gereja-Mu ini, di GKJ Sukorejo. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan, walaupun di masa pandemi ini kami belum dapat melaksanakannya dengan seperti biasanya ya Bapa. Dan kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya juga Engkau yang sertai warga sekitar di tempat ini agar kiranya mereka dapat terus mendukung setiap kegiatan yang akan kami lakukan kelak ya Bapa. Dan kami juga berdoa bagi para pelayanan-Mu di tempat ini, kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami kembali melanjutkan doa-doa kami dan perkenankanlah saat ini kami menaikkan doa kami pribadi. Demikian ya Tuhan, setiap seru doa-doa kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan mendengarkan, juga kiranya Tuhan yang akan berkarya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mensyukuri kasih Allah yang telah menjadikan lembaga perencanaan dan pembinaan pendidikan Sinode Gereja Kristen Jawa Indonesia atau disingkat LP3S menjadi sarana perencanaan pendidikan di lingkup GKJ dan GKI sewilayah Jawa Tengah. Ucapan syukur itu saat ini kita wujudkan dengan mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita ambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang demikian: dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Marilah saudara-saudara, pengumpulan persembahan yang telah kita persiapkan dari hati dan rumah kita masing-masing, kita sertai dengan bersama-sama menyanyikan pelengkap hitung jemaat 147. Di sini aku bawa, bait yang pertama dan yang ketiga.
Marilah persembahan yang telah kita kumpulkan, kita bersama-sama kita naikkan kepada Tuhan di dalam doa. Dan nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan yang indah ini Engkau izinkan kami untuk mensyukuri setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami, setiap berkat yang senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Syukur kami Tuhan pada kesempatan ini kami wujudkan dalam persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan khusus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berkenan untuk menerima, mengkuduskan, dan memberkatinya, sehingga persembahan yang telah kami kumpulkan ini boleh menjadi sarana untuk melayani Tuhan dan sesama kami, untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang kepadanya Tuhan serahkan untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkenan memberkati mereka. Engkau pimpin sehingga apapun yang dilakukan atas persembahan ini senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami antarkan kepadamu di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Menyanyikan pujian, ikut di Kau saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh
janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendakku dan padamu berserah. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.